Shalom. Selamat hari Minggu saya ucapkan kepada seluruh jemaat GKI Palembang yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Seperti biasanya pada minggu ini kita masih bisa beribadah walaupun jemaat mengikuti di rumah masing-masing. Saya harap tidak mengurangi sukacita kita di dalam persekutuan ibadah minggu kita pada hari ini. Mari jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, saya persilakan untuk berdiri yang ada di rumah. Kita akan memulai persekutuan ibadah minggu kita dengan diawali dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada minggu ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bisa beribadah. Walaupun jemaat mengikuti ibadah ini dari rumah, tetapi sukacita dan hadirat Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan kami yang melayani pada hari ini, kiranya Tuhan pakai dan Tuhan urapi agar dapat menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah juga merasakan dan menikmati berkat dan hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah minggu kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya di dalam pimpinan dan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami membuka persekutuan ibadah minggu kami. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Hari Minggu ini kita akan menaikkan pujian lagi bagi Tuhan karena kasih, karena kuasanya. Walaupun kita di rumah, walaupun kita menjaga distancing sama sosial, tapi percayalah Tuhan selalu beserta dan bersama kita. Biarlah kita akan memulai ibadah kita. Kita masuk ke dalam hadiratnya, ke dalam ruang yang Maha Kudus. Kita sucikan diri kita, kita siapkan diri kita dan kita fokuskan bagi Tuhan. Kita naikkan pujian masuk ruang Maha Kudus. Dengan hati tulus
Kudus, nama yang wajib kita sembah karena Dia memiliki kuasa yang dahsyat, kuasa yang memiliki urapan dan bisa melakukan segala hal. Mari kita puji Tuhan, mari semua tetap bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian bahwa kita memiliki Allah kita, Allah yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan karena kasih-Nya. Kuasa karena Tuhan. Puji-Nya dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus dikatakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Karena Allah Tuhan dahsyat, Allah kasih dan kuasa-Nya hebat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian lagi. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semua puji Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi. Sekali lagi katakan, Allahku dahsyat berkuasa, bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, Allah kita dahsyat, Allah yang kuat, yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Jangan takut walaupun physical distancing, social distancing, tetap percaya Tuhan beserta kita. Kita akan masuk ke dalam pembacaan ayat Alkitab kita yang diambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 12. Saya persilakan untuk Bapak Ibu mengambil Alkitabnya ataupun handphone sucinya untuk membaca bersama-sama dengan saya. Saya akan membaca di sini, Bapak Ibu akan membaca di rumah bersama-sama mengikuti ya. Kita akan membaca Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 12. Perikop Eloi memberi judul Kebesaran Allah dalam badai. 1, 2, dan 3. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia menggutur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menembangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon lompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesi gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulnya, dan di
berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kita Alkitab hari ini. Silakan duduk. Karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita semua, kami di sini juga Bapak Ibu yang ada di rumah masih memiliki kesehatan, bisa melakukan segala aktivitas dan pekerjaan. Walaupun dalam masa corona gini, Tuhan beri kita keyakinan dan kita akan memberikan persembahan kita. Silakan menyiapkan bagi Bapak Ibu untuk memberikan persembahan yang nanti bisa disetor melalui rekening daerah, rekening daripada bendahara Bapak Alum sendiri, nanti bisa diserahkan. Nanti kita akan menyerahkannya, bisa juga melalui pribadi. Saya persilakan sendiri. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita akan menaikkan pujian bahwa mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu naikkan pujian ini sekarang. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan bagi Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan untuk memberikan kesempatan untuk mengumpulkan, nanti akan diserahkan. Dan saya persilakan untuk Bapak Oktav membawa doa syafaat dan doa bersama. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita berdoa dan masuk dalam doa syafaat ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup, yang telah naik ke surga,
dan akan datang kedua kalinya. Itulah Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, yang telah memberikan pengharapan kepada kami, yang telah mempertumbuhkan iman kami sejak kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya kami menjadi pribadi-pribadi Kristen yang memiliki iman dan yang memiliki akal. Dan kami boleh ada sampai hari ini. Tentunya kami berpikir dan beriman. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Melalui peribadatan kami pada pagi hari ini, dalam ibadah online ini ya Tuhan, kami terus dan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Belajar bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami tahu bahwa di dalam beberapa minggu yang lalu, bahkan 2 bulan yang telah lewat, semangat kami, pelayanan kami tidak terhalang, tak terhambat oleh masa pandemi ini. Kami percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah tantangan hidup yang Tuhan izinkan terjadi pada hari-hari belakangan ini, memperkuat iman kami, menguji akan kesetiaan kami, apakah kami adalah orang-orang Kristen yang benar-benar memiliki iman, memiliki akal yang sehat, sehingga kami boleh ada sampai hari ini, karena kami tahu bahwa Tuhan menuntun dan menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui pagi hari yang indah ini, di hari pergantian kudus-Mu, kami boleh memberi persembahan kepada Tuhan. Mungkin itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur kami, persembahan-persembahan yang lain yang kami berikan ini sebagai bentuk rasa syukur kami yang kami berikan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah untuk kami boleh melayani bersama-sama dengan keluarga gembala, dengan keluarga besar Jemaat Palembang. Kami percaya apa yang kami lakukan, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan di masa-masa sulit ini. Kami sungguh mengakui bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami berharap kuasa Roh Kuduslah yang meneguhkan dan menguatkan kami selama kami menghadapi masa-masa sulit ini, masa-masa sukar ini. Dan Roh Kudus pula yang sama menuntun dan memberikan hikmat kepada hati dan pikiran kami, untuk kami bijaksana dalam mengatur segala sesuatu, serta melakukan segala kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan kesempatan itu kami hargai sebaik-baiknya, untuk kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kami boleh makan, kami bersyukur kami boleh minum, kami bersyukur kami boleh bernapas, kami boleh bergerak, kami boleh bergiat sampai hari ini. Sungguh kami terarah hanya karena anugerah Tuhan. Sungguh semuanya ini terjadi semua oleh karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah bertepi dan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami datang kepadamu membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan melalui doa syafaat ini. Kami membawa saudara-saudara kami, orang tua kami yang dalam keadaan sakit, yang sudah masuk usia lanjut. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai mereka dalam masa-masa usia lanjut, dalam masa pemulihan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hiburkan, Engkau gendong mereka, Engkau angkat segala sakit penyakit mereka ya Tuhan. Hiburkan mereka, sehingga di tengah-tengah mereka, dalam masa mereka menghadapi situasi yang sulit, dalam masa tua mereka, dalam masa pemulihan mereka, mereka tetap berharap dan beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah penyembuh, penyelamat dan tabib semawi mereka. Mungkin saat ini ada yang mencari pekerjaan jemaat kami dukung di dalam doa. Doa kami melalui doa syafaat ini supaya Tuhan juga memberikan sebuah pekerjaan yang tepat sesuai dengan kemampuan, talenta, bidang ilmu yang mereka miliki, sehingga mereka dapat mengabdikan diri mereka dan dapat beroleh berkat
dalam setiap pekerjaan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami berdoa buat usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Mungkin ada yang bekerja di rumah, atau ada yang terpaksa keluar rumah oleh karena memang pekerjaan mereka ada di luar rumah. Tuhan memberkati pekerjaan jemaat-Mu, usaha jemaat-Mu. Semata-mata kami hanya mau belajar mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Walaupun di mana-mana negara-negara sedang mengalami resesi ekonomi, bahkan negara kami pun terancam demikian. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kondisi ini, dan Tuhan akan hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia, menjadi jawaban yang paling tepat, yaitu nama-Mu yang akan kami sanjung, yang kami tinggikan, sehingga kami akan terus-menerus mempermuliakan nama Tuhan. Walaupun situasi ini semakin sulit, tapi kami mau belajar untuk beriman dan berharap kepada Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel pernah mengalami situasi di padang gurun, tetapi ada hamba-hamba Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang mereka boleh lihat, menjadi bukti nyata bagi kami ya Tuhan. Kiri kanan, muka belakang adalah kesulitan, tapi mereka tetap terpelihara di dalam janji dan berkat Tuhan, sehingga Engkau sendiri yang boleh menuntun mereka sampai ke tanah Kanaan. Demikian juga kami yakin dan percaya, dengan situasi ini kami juga percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami, memampukan kami, dan memberikan hikmat kepada kami untuk sabar menghadapi situasi ini. Untuk kami tidak cepat-cepat meminta untuk Tuhan mengangkat semua kesulitan ini, tetapi yang kami minta hari ini Tuhan berikan hikmat kepada kami, Tuhan berikan kesabaran kepada kami, untuk kami dapat belajar dalam situasi yang sulit ini. Tentu firman Tuhan yang akan menghibur kami, menguatkan kami, memberikan makanan rohani bagi kami, sehingga kami tidak kehilangan pengharapan sedikit pun. Pada kesempatan ini kami datang kepada Tuhan membawa saudara-saudara kami yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan, mereka terpaksa dirumahkan, mereka kehilangan mata pencarian Tuhan. Doa kami melalui syafaat ini, Tuhan hiburkan mereka. Atau mungkin masa pandemi COVID-19 ini ada yang keluarga mereka ditinggalkan oleh karena meninggal dunia. Kami berdoa supaya Tuhan menghiburkan mereka, kuatkan mereka ya Tuhan, supaya di masa-masa ini kesempatan yang Tuhan beri kepada mereka boleh mengambil sebuah pelajaran yang penting, untuk mereka boleh hidup taat dan hidup disiplin di dalam segala situasi. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terkena atau positif terkena COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah orang percaya, sehingga mulut kami hanya sekedar meminta kepada Tuhan. Untuk itu kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka, pulihkan mereka ya Tuhan, biar mereka boleh pulang ke rumah mereka dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Sudah banyak kami melihat mujizat terjadi, bahkan banyak mereka yang telah disembuhkan setelah mereka divonis positif COVID-19. Dan kami terus berdoa kepada para medis, para dokter, para perawat yang merawat, supaya mereka juga tetap diberikan semangat ya Tuhan, untuk mereka dapat menunaikan tugas mereka dan menuntaskan segala sesuatu dengan baik. Kami berdoa buat pemerintah dan bangsa kami dalam situasi ini memang tidak mudah. Tuhan kuatkan dan teguhkan Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami, para menteri, khususnya Menteri Kesehatan, supaya mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat menangani situasi ini dan menenangkan masyarakat Indonesia, sehingga situasi ini segera berlalu. Kami akan kembali kepada situasi yang normal,
kami boleh bekerja kembali, kami boleh melihat anak-anak kami menempuh pendidikan kembali ya Tuhan. Dan kami sebagai orang tua kembali berusaha dan melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Kami percaya Tuhan, masa-masa ini akan segera berlalu, manakala seluruh lapisan masyarakat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke taat akan protokoler yang sedang dibuat oleh pemerintah. Dan secara khusus kami berdoa buat kota Palembang, di mana hari-hari ini PSBB sedang diberlakukan, supaya kami sebagai warga kota Palembang dan Sumatera Selatan boleh dapat mengikuti setiap kebijakan yang telah diambil dan menghormati dan mentaatinya dengan baik. Terpujilah namamu ya Tuhan. Berkati kota Palembang, berkati Provinsi Sumatera Selatan ini ya Tuhan, supaya kami juga boleh terlindungi dari segala mara bahaya, sakit penyakit dan virus yang berbahaya ini. Dan Tuhan memberikan kemampuan hikmat pada kami untuk kami dapat mengikutinya dengan baik. Dan kami percaya masa-masa ini akan segera berlalu, sebab kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terlebih kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyegarkan kami, menguatkan kami, yang kami percaya bahwa firman Tuhan ini adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Sekalipun bumi dan langit dan seluruh isinya akan lenyap, tapi janji Tuhan dalam firman-Mu ini akan tinggal tetap dan menjadi bagian bagi kami yang mendengarkan. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati gembala sidang kami yang akan menyampaikan urapan yang baru, pewahyuan daripada Allah akan terjadi atas diri hamba-Mu ini, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah perkataan yang meneguhkan dan menguatkan dan membawa kami kepada pertobatan dan lebih dekat dengan Engkau ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu ya Yesus. Kami percaya lewat doa-doa ini, syafaat yang kami naikkan sudah Tuhan mendengarnya, dan Tuhan pasti menjawabnya tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan bagi kami. Berkati ibadah kami selanjutnya, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, dan kembalikan berkat yang berlipat kali ganda bagi mereka yang telah memberikan hidup, tenaga, dan pikiran, materi, uang mereka bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Inilah doa syafaat dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Oktav. Kita telah berdoa syafaat bagi kita, dan percayalah bahwa doa orang benar bila dengan sangat yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setiap doa, setiap firman membuat kita menjadi indah. Ketika Tuhan bertindak, kita menang. Ketika Tuhan menjaga, kita aman. Dan ketika Tuhan menopang, kita akan kuat. Karena Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Karena
kita percaya ketika menyanyikan bahwa Tuhan memiliki rencana, Tuhan memiliki kuasa, bagi Dia tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat dan Kau menopang hidup kami Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Mari semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan sekali lagi dengan pujian semangat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada mujizatnya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dikatakan sekali lagi dengan iman. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya persilakan untuk Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan, menaikkan puji syukur kepadamu atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tiba waktunya kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua dan jemaat Tuhan yang mengikuti di rumah, dan melalui firman-Mu ini Tuhan, iman kepercayaan kami kepada Engkau dikuatkan, diteguhkan, agar kami tetap mengandalkan dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus dalam situasi yang sulit pada saat ini ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, urapi hamba-Mu agar dapat menjelaskan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan siap untuk mendengar dan belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu saya ucapkan kepada jemaat sekalian yang ada di rumah maupun anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Kita akan belajar di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17
ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang ada di rumah, yang sudah menemukan kebenaran firman Tuhan ini, saya rindu kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Jemaat yang di rumah bisa mengikutinya. Sekali lagi, 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop di sini, Elia dan janda di Sarfat. 1, 2, 3. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengar permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Ayat yang terakhir 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Kiranya kita yang sudah membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini menyimpannya dalam hati dan pikiran kita serta melakukannya, kita akan diberkati oleh Tuhan sesuai dengan kasih dan kemurahan-Nya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di rumah, tema kita dalam tahun ini adalah mengenai pertobatan. Dan saya berharap bahwa tahun 2020 ini mengingatkan kita kembali, apalagi sekarang wabah COVID-19 atau COVID-19 mengajak kita mengintrospeksi kalau ada kesalahan dosa yang masih kita perbuat, supaya kita sadar, supaya kita bertobat dari segala dosa-dosa kita. Subtema yang kita pelajari pada minggu ini adalah mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih ada. Percayakah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa di tengah-tengah wabah virus corona yang sedang melanda Indonesia yang kita cintai ini, bahwa mujizat Tuhan Yesus itu masih ada. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca dan memperhatikan kisah seorang hamba Tuhan yaitu Elia, yang pada waktu itu Allah berfirman kepada dia supaya dia pergi ke Sarfat di wilayah Sidon. Pada waktu itu terjadi kekeringan yang sangat dahsyat, bahwa memang waktu itu semua orang akan memikirkan keluarganya, pribadinya, bahwa orang akan berusaha sehemat-hemat mungkin, dan kalau bisa besar kemungkinan bahwa untuk memperhatikan dan berbagi kepada satu dengan yang lain itu menguji iman kepercayaan anak-anak Tuhan pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dari kisah cerita tentang Elia dan janda di Sarfat ini yang kita baca dalam 1 Raja 17 ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kalau kita mau merasakan mujizat Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, kita belajar daripada Elia dan ibu janda di Sarfat ini. Yang pertama yang harus kita perhatikan dari janda di Sarfat ini, dia punya kemurahan hati atau murah hati. Di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 di situ dikatakan ketika Elia datang kepada seorang janda di Sarfat, tidak disebutkan siapa nama janda ini. Lalu Elia berkata, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada waktu itu terjadi kekeringan, kelaparan di mana-mana. Lalu ketika hambanya datang yaitu Elia kepada janda di Sarfat, dia meminta sedikit air di dalam kendi seorang janda di Sarfat, lalu meminta baginya sepotong roti. Memang kenyataannya apa yang dialami oleh janda di Sarfat itu dia sampaikan kepada Elia. Dia katakan bahwa sekarang aku akan mengambil atau mengumpul 2-3 potong kayu, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagi aku dan anakku. Kami akan memakannya dan kemungkinan besok mereka akan mati. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu secara ekonomi seorang janda ini dia tidak punya apa-apa. Mungkin makanan, tepung atau minyak dalam buli-buli sedikit saja itu ketika dimakan pada hari itu sudah habis dan dia tidak tahu besok harus makan apa. Disinilah kita melihat bagaimana kemurahan daripada hati seorang ibu janda ini. Walaupun situasinya di dalam kekurangan, di dalam kesulitan, tetapi dia punya kemurahan hati. Apa yang disampaikan, apa yang diminta oleh Elia, dia juga melakukannya. Bapak Ibu Saudara, di tengah wabah COVID-19 atau COVID-19 pada saat ini, mungkin kita kesulitan di dalam masalah ekonomi. Pendapatan kita tidak besar seperti pada bulan-bulan sebelumnya, atau mungkin dalam 1 bulan syukur-syukur ada pendapatan kita. Pada saat situasi ini cenderung orang pada kenyataannya akan menjaga pribadi dan keluarganya, bahwa untuk bisa makan dalam 1 bulan ini, puji Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita melihat saudara-saudara kita yang lain
juga memerlukan makanan seperti kita. Disinilah ujiannya, ya. Disinilah iman kita sedang diuji. Apakah kita bisa masih peduli? Apakah kita bisa masih berbagi kepada satu dengan yang lainnya? Seperti visi gereja GKI Palembang, yaitu gereja yang peduli. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Ya, walaupun pada waktu itu, ya, masa paceklik atau masa kekeringan, ya, sehingga tidak ada hujan yang turun, janda di Sarfat ini dengan situasi keadaannya, bahkan di dalam kekurangannya, dia tetap memberi apa yang diminta oleh Elia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, masihkah saya dan Bapak Ibu jemaat sekalian punya kemurahan hati? Kalau selama ini kita hanya memikirkan diri kita, keluarga kita, mari ketika mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk murah hati kepada setiap orang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau mengalami mujizat daripada Tuhan, milikilah kemurahan hati. Yang kedua, bagaimana kita mau mengalami mujizat yang daripada Allah? Di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, di situ dikatakan, ya, yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini, dia mempercayai firman Tuhan. Ya, situasi keadaan wabah COVID-19 pada saat ini menguji iman kita. Masihkah kita tetap percaya kepada janji-janji Allah di dalam firman-Nya? Bapak Ibu Saudara, Elia mengatakan kepada janda di Sarfat itu, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat itu di ayatnya yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ini mujizat yang dialami, ya. Perempuan janda di Sarfat ini dia percaya, dia mengelola tepung yang pada hari itu makan bagi anaknya, dan besok dia katakan kami akan mati karena tidak ada makanan. Tetapi ketika dia mempercayai firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia, ya, dia melakukan apa yang diminta oleh Elia. Dia membuat roti bundar kecil, ya, dan lalu dia buat bagi anak-anaknya. Kata Elia, itu tidak akan habis. Puji Tuhan bahwa mereka bisa dapat makan beberapa waktu lamanya di dalam masa paceklik atau masa kekeringan pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, semua dunia, semua keluarga, ya, bahkan jemaat mengalami dampak ekonomi yang begitu dahsyat, ya. Pendapatan kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Kita bisa makan, kita bisa minum pada hari Minggu, bahkan di dalam bulan 1-2 bulan yang lalu, itu puji Tuhan. Tetapi bagaimanapun keadaan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, saya mau mengingatkan, tetaplah percaya kepada janji-janji Allah di dalam firman-Nya. Jangan takut dan jangan khawatir, Dia akan selalu memelihara kehidupan kita. Mungkin secara manusia, Pak Gembala, kami sudah tidak bisa lagi makan dalam waktu beberapa minggu ke depan, dalam waktu beberapa bulan ke depan. Disinilah iman kita sedang diuji. Percayalah kepada Tuhan, andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Sebelum engkau melakukan aktivitasmu setiap hari, dahulukan Tuhan, prioritaskan Tuhan di dalam kehidupanmu. Datanglah kepada Dia di dalam doa, sampaikanlah pergumulanmu, aktivitasmu pada hari itu. Ini menandakan kita supaya Tuhan selalu kita nomor satukan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh janda di Sarfat ini, bahwa dia mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Bukan hanya janda di Sarfat ini bersama dengan Elia. Kalau kita perhatikan di dalam teks ini, bahwa janda di Sarfat ini juga mempunyai anak perempuan, ya.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika dia mengelola tepung, yaitu membuat roti bundar kecil, ya, dan dia memberikan kepada Elia, lalu dia berbuat atau melakukan bagi anaknya juga, apa yang terjadi? Mujizat Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, percaya akan janji-janji firman Tuhan. Kalau kita mau mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada seorang hamba Tuhan di dalam keluarganya. Dia mempunyai 2 orang anak dan dia memberi makan kurang lebih ada 6 atau 8 anak. Tiba waktu mereka mengalami kesusahan, mereka tidak ada lagi uang dan beras di rumah tidak cukup. Hamba Tuhan ini selalu berdoa di dalam tempat beras yang kosong itu pada hari itu. Dia berdoa supaya Tuhan memberi mereka berkat. Apa yang terjadi? Tiba pada malam hari, pintu rumah mereka ketok. Lalu dibuka, datang seorang perempuan yang setengah tua, ya, yang saya bisa katakan bahwa, dan itu adalah tetangganya. Rupanya pada hari itu dia sedang panen, ya. Lalu dia mengantar 1 karung beras kepada hamba Tuhan ini. Di situ dia mengalami mujizat daripada Tuhan, bahwa Tuhan itu memelihara dia dan keluarganya tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, mari kita tetap mempercayai janji-janji Tuhan. Kalau kita mau mengalami mujizat daripada Tuhan, yang kita perlu perhatikan di sini dikatakan di ayatnya yang ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Janda di Sarfat ini mengalami keajaiban dan mujizat yang daripada Tuhan. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, ketika ada mujizat terjadi, mereka tidak kekurangan karena mujizat Tuhan itu nyata di dalam keluarga janda di Sarfat ini dan anak perempuannya, dan juga bersama dengan Nabi Elia. Tiba waktunya juga anak perempuannya ini jatuh sakit di ayat yang ke-17, sakit keras dan tidak ada nyawanya, dalam arti dia meninggal. Sehingga ibu janda di Sarfat ini diuji lagi imannya. Apakah dia tetap mempercayai firman Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan, sehingga dia mengajukan protes kepada Elia. Apakah maksudmu ya abdi Allah datang kepadaku? Apakah hendak mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Apa yang terjadi? Elia mengambil anaknya lalu dibawa ke atas rumah dan dia mendoakannya. Dia mengunjurkan badannya 3 kali lalu berdoa, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Dan mujizat Tuhan terjadi. Anak perempuan daripada ibu janda ini diberi kehidupan lagi. Inilah mujizat yang daripada Tuhan. Di tengah wabah COVID-19 ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, supaya poin yang ketiga ini kita mengalami mujizat dan keajaiban daripada Tuhan. Sehingga janda di Sarfat itu mengatakan di ayat yang ke-24, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mari kita tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Yang kalau kita merasakan dan mau mengalami mujizat Tuhan, milikilah kemurahan hati seperti janda di Sarfat ini. Yang kedua, percayalah firman Tuhan, percayalah kepada janji-janji Allah di dalam kebenaran firman-Nya. Yang ketiga, maka kita akan mengalami mujizat atau keajaiban yang daripada Tuhan. Atau mungkin walaupun kita tidak pernah mengalami mujizat daripada Tuhan, ya, Pak, saya tidak pernah mengalami mujizat daripada Tuhan seperti kisah janda di Sarfat ini. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Dia, jangan pernah goyah, apalagi meninggalkan imanmu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa mujizat Tuhan itu masih ada
bagi kita anak-anaknya yang menjadi anak yang mengandalkan Tuhan, yang percaya beriman kepada Dia. Kebenaran firman Tuhan ini saya tutup dengan satu kisah nyata di dalam kehidupan kami sekeluarga dalam melayani Tuhan. Ketika kami dalam pelayanan, ada waktunya kami mengalami kesusahan, ada waktunya kami makan dengan apa adanya, ya, bahkan lebih daripada kesederhanaan. Tapi tiba-tiba ada anak Tuhan yang mengirimkan berkat kepada kami, ya. Dan kalau saya ceritakan satu persatu mungkin terlalu panjang. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kami sebagai keluarga hamba Tuhan, saya yakin dan percaya jemaat sekalian, anak-anak Tuhan juga mengalami mujizat yang sama. Sehingga pada waktu itu kami mensyukuri berkat dan mujizat Tuhan itu, dan kami berterima kasih kepada Tuhan dan mendoakan orang yang telah memberi kami berkat tersebut. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, agar kita merasakan mujizat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, terutama firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Kalau selama ini Tuhan kami tidak punya kemurahan hati, kalau selama ini Tuhan kami kurang percaya atau kami ragu-ragu, bahkan tidak percaya akan janji firman Tuhan, ampuni kami Tuhan, supaya kami sadar dan bertobat, sehingga kami mengalami mujizat dan keajaiban dalam kehidupan kami. Bahkan keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami itu adalah mujizat yang luar biasa. Kesehatan dan kekuatan, bahkan kami boleh menikmati hidup kami sampai pada saat ini, itu juga bagian daripada mujizat Tuhan. Selayaknya kami sebagai anak-anak ketebusan-Mu mengucap syukur, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikanlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kami, agar kami mengalami mujizat daripada Tuhan, dan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pak Gembala yang telah membawakan firman bagi kita yang sangat menguatkan di masa ini. Kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi ini, dan sebelum menutupnya kita naikkan pujian dahulu. Tak satu pun bila melalui pujian ini tiada satu pun dapat pisahkan kita daripada Tuhan. Apapun itu sakit penyakit jadikan. Dari kasih-Mu
Bapa di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami naikkan puji syukur kepadamu, karena Engkau telah menyertai persekutuan ibadah minggu kami dari awal sampai berakhirnya. Biarlah seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kepada jemaat, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau dengar pada hari ini Engkau simpan di dalam hati dan pikiranmu, dan lakukanlah itu di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Maka Allah sumber segala berkat akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan dan usahamu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Oleh sebab itu, taruhlah iman percaya pengharapanmu hanya kepada Yesus sumber segala berkat. Kasih yang daripada Allah, anugerah di dalam anaknya Yesus Kristus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya, melantik kita sebagai saleh-salehnya. Amin. El Shaddai. Shalom dari mimbar pelayanan. Saya mewakili anak-anak Tuhan yang melayani pada hari ini. Ada saudara Nando, ada Pak Alung, Hansen dan Pak Oktap, dan saya. Kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat GKI Palembang yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai